Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Hujan deras disertai angin kencang menghantam rumah warga. Satgas Pamtas Sektor Timur gagalkan penyelundupan 5 ton BBM jenis solar. Polresta Kupang amankan tersangka tabrakan maut RS Yohanes Kupang. Cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya, Vivi Haba. Dan saya Junet Kapitani adalah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang menghantam warga di Desa Tesa, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Malaka. 9 rumah rusak, 1 unit rumah warga roboh, dan 8 lainnya rusak parah. Hujan deras disertai angin kencang selama beberapa jam menghantam rumah warga. Tidak ada korban jiwa. Warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Serafin Moi, salah satu warga korban angin puting beliung, mengaku hujan disertai angin kencang menghantam rumahnya. Ia bersama keempat anaknya selamat. Semua barang-barang dalam rumah hancur dan rusak tertindih bangunan rumah. Saat ini mereka menumpang di rumah keluarga terdekat sambil menunggu pembangunan rumah darurat. Ia menceritakan, warga sekitar antusias membantu mengumpulkan puing-puing rumah yang rusak dan membangun kembali rumah darurat untuk bisa dihuni sementara. Serafin juga sangat bersyukur karena dirinya dan keempat anaknya selamat. Kerugian bisa mencapai 30-an juta. Selain itu, data 8 unit rumah warga lainnya juga rusak parah dan rusak ringan. Pemerintah desa telah melapor peristiwa bencana alam yang menimpa warga di Desa Tesa kepada Bupati Malaka untuk ditindaklanjuti. Dulu karena sementara baru angin pertama tuh Pak. Saya tidak berpikir sampai bawah rumah. Tidak pikir sampai situ. Lari sampai sana tidur tidak sampai setengah jam langsung rumah pertama dapur duluan baru rumah besar. Leonardus Ikun, sekretaris Desa Tesa, mengaku angin puting beliung terjadi sekitar pukul 14.00 atau jam 2 siang. Ketika rumah rubuh, keluarga sudah mengamankan diri di rumah tetangga sehingga tidak ada korban jiwa. Barang-barang di dalam rumah tidak bisa diselamatkan satupun karena kejadian di luar dugaan. Barang-barang di dalam tidak keluar karena pada waktu itu mereka sendiri langsung lari ke sana. Angin terlalu kencang, akhirnya mereka lari ke amankan diri di sana. Untuk perawat rumah tangga sendiri bagaimana? Hancur banyak atau? Itu perawat rumah tangga itu mungkin tidak terlalu. Piring rumah masih ada, macam kulkas itu yang rusak, kursi. Ya. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Siran, TVRI NTT. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Malaka menyalurkan bantuan darurat untuk warga tertimpa musibah angin kencang di Desa Tesa, Kecamatan Lamaknen. Bantuan berupa peralatan dapur, tikar, dan juga selimut. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka melalui Dinas Sosial menangani musibah yang melanda rumah warga di Desa Tesa. Pantauan TVRI di lokasi peristiwa, pihak Dinas Sosial Bidang Penanganan Bencana sementara membagikan bantuan untuk warga korban bencana angin kencang di lokasi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana Emmanuel Manek mengatakan, bantuan tanggap darurat segera dilakukan oleh Dinas Sosial dan langsung bertindak di lokasi peristiwa. Bantuan tanggap darurat berupa matras, terpal, makanan siap saji, pakaian seragam sekolah untuk anak-anak, selimut, tenda gulung, kasur,
peralatan dapur, dan beberapa jenis bantuan lainnya. Porsi pembagian sesuai dengan kondisi kerusakan rumah. Selain itu, pihaknya menambahkan bantuan tanggap darurat untuk warga korban dilakukan Dinas Sosial. Bantuan-bantuan lainnya akan ditangani pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malaka. Pihaknya berharap agar dinas-dinas terkait tidak menunggu dan mengulur waktu untuk memberikan perhatian kepada warga terdampak bencana. Pihaknya berharap agar warga yang mengalami kerusakan bisa melaporkan secara jujur kepada pemerintah desa agar bisa ditangani dan diberi perhatian secara cepat. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga desa Taibenu menyerbu sebuah agen minyak tanah di desa Baumata karena sulit mendapat minyak tanah. Beginilah suasana antrian warga di desa Baumata, Kecamatan Taibenu di salah satu agen untuk mendapatkan minyak tanah. Nampak warga datang di agen minyak tanah ini dengan membawa berbagai jenis dan ukuran jerigen. Nampak mereka mengantri hingga berdesak-desakan untuk mendapatkan minyak tanah. Bahkan ada warga yang turun langsung dan membantu pemilik agen untuk menakar minyak tanah sesuai kebutuhan. Pantauan TVRI NTT, warga yang datang mengantri tidak saja dari desa Baumata, tetapi dari desa-desa tetangga. Bahkan ada yang datang dari Kota Kupang yang kebetulan berbatasan dengan desa Baumata. Yohanes Kare, salah satu warga Binlaka, desa Oltua, mengaku kendati ia tinggal berbatasan langsung dengan Kota Kupang, sehingga sebelum minyak tanah mengalami kelangkaan, ia sering membeli di Kota Kupang. Tetapi saat ini ia harus jauh-jauh datang dari desa Baumata karena lebih dari 1 minggu ia dan keluarga kehabisan minyak tanah. Ia mengatakan kendati minyak tanah hanya dipakai untuk kebutuhan memasak di rumah, tetapi karena sudah menjadi kebutuhan, sehingga saat mengalami kekurangan terpaksa ia harus berusaha untuk mencari. Ia menambahkan setiap hari ia mengikuti berbagai informasi bahwa kelangkaan minyak tanah merupakan dampak dari adanya pengurangan jumlah kuota tahunan BBM jenis minyak tanah sebesar 3,48% untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa kelangkaan baru terjadi ketika menjelang Natal? Jangan sampai ada upaya penimbunan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia berharap pemerintah kabupaten dapat memperhatikan fenomena kelangkaan minyak tanah ini. Baik, kalau saya sendiri tinggal di Binilaka, karena sering berlangganan di sini, langganan minyak tanah di sini, dan minggu lalu saya datang, informasinya bahwa hari ini akan ada pembagian minyak tanah, makanya hari ini saya datang dan kebetulan juga ditulis di sini, makanya masyarakat juga datang banyak untuk antri minyak tanah di sini. Dan harapannya untuk pemerintah supaya ini kan menyangkut minyak tanah, ini kan menyangkut kebutuhan, salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat, utamanya masyarakat kecil. Kalau bisa jangan dibatas-batasi, diberi ruang supaya masyarakat bisa akses dengan mudah, karena ini masyarakat sangat kesulitan untuk minyak tanah. Apalagi kita mendengar isu bahwa ini akan dialihkan ke LPG, sementara kita di daerah ini masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan gas LPG, maupun juga ekonominya masih ekonomi masyarakatnya masih belum mampu membeli gas LPG maupun kompor gasnya. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada upaya dari pemerintah Kabupaten Kupang untuk mengantisipasi dan memberikan solusi terkait kelangkaan minyak tanah yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, Satuan Tugas Pamtas Sektor Timur Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti menggagalkan penyelundupan 5 ton BBM jenis solar menuju Timur Leste. Barang bukti berupa sebuah truk dan BBM solar kini sudah diserahkan ke pihak Polres Belu untuk ditindaklanjuti. Satgas Pamtas RI RDTL Yonif Rider Khusus 744 SYB berhasil mengamankan 1 unit kendaraan dump truck bermuatan BBM jenis solar di wilayah Foholulik, Desa Lutarato, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu.
Kendaraan dump truck cold diesel berwarna hijau dengan nopol DH8608CB ini mengangkut tangki berisi solar berkapasitas 5 ton yang diduga akan diselundupkan ke Timor Leste, digagalkan personil pos Vohuk. Truk tersebut ditangkap personil saat sedang berada di sekitar pos Dusun Voholulik, Rabu 30 November 2022. Truk diparkir tidak jauh dari kubangan air tanpa pengemudi. Saat diparkir ada upaya menghilangkan barang bukti di mana sebagian solar ditumpahkan ke kubangan air dan hanya tersisa 1.200 liter solar. Selanjutnya personel pos Vohuk langsung melakukan penyedotan kembali solar ke dalam tangki truk dan membawa barang bukti ke Mako Satgas di Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Aksi penggagalan ini sebagai bentuk upaya menekan penyelundupan dari wilayah Indonesia ke Timor Leste. Barang bukti BBM yang ditangkap yakni solar 5 ton, namun sebagian sudah dibuang ke lokasi kubangan air kurang lebih 3,8 ton solar sebagai upaya penghilangan barang bukti, sehingga sisa solar yang di dalam tangki kurang lebih 1,2 ton. Barang bukti kemudian diserahkan ke pihak Polres Belu untuk ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Untuk penggagalan penyelundupan kurang lebih 5 ton solar ini dilakukan di pos Vohuk, Kecamatan Lakmaknen, Kabupaten Belu, di mana penggagalan aksi tersebut dilakukan kemarin tanggal 30 November 2022 Demak Pati-Pati oleh Letnan Basri beserta anggota pos yang mencurigai adanya truk bermuatan BBM kurang lebih sekitar 2 km dari pos, dan setelah mendengar dan melihat adanya dump truck tersebut dengan adanya di dalam dump truck yang sudah dimodifikasi terdapat tangki di situ, sehingga langsung ditindaklanjuti dan diamankan di pos dan kemudian dibawa ke Mako Satgas. Berdasarkan Undang-Undang Migas, kemudian kami melihat di sini kami sebagai Satgas Pamtas, selanjutnya tindakan kami akan kami serahkan ke Polres Belu yang berwenang atau mempunyai wilayah hukum di Kabupaten Belu untuk ditindaklanjuti mungkin dengan hukum yang ada saat ini. Sebagai Satgas Pamtas dan sesuai Undang-Undang Migas, selanjutnya barang bukti 1 unit dump truck bersama tangki solar akan diserahkan ke Polres Belu yang mempunyai wilayah hukum untuk diproses sesuai hukum. Selain menjalankan tugas pokok, Satgas pun menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Salah satu tugas pokok yang dijalankan yakni penggagalan kegiatan ilegal serta melakukan pembinaan teritorial. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 105 personil atau 1 kompi Brimob ditugaskan ke daerah operasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua untuk melaksanakan operasi Satgas Damai Cartens tahun 2023. Sebelum diberangkatkan ke daerah operasi, tim Korps Brimob Polri melakukan asesmen untuk mengecek kesiapan personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Saat asesmen, para personil menunjukkan kemampuan menyerang musuh dan bentuk pertahanan diri, sekaligus upaya melindungi warga sipil dari ancaman gencatan senjata di daerah operasi. Semua persiapan dan peragaan tersebut akan diimplementasikan saat pelaksanaan tugas selama 1 tahun di daerah operasi di Kabupaten Intan Jaya. Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma mengatakan, penunjukan personel Brimob Polda NTT berdasarkan atensi dari Komandan Korps Brimob Polri yang menilai bahwa personel Brimob Polda NTT memiliki kemampuan terbaik dalam bidang teknik dan taktik. Selain itu, personil Brimob Polda NTT memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan humanis sekaligus merangkul masyarakat sipil di daerah konflik. Kita dipercaya oleh Mabes Polri khususnya Korps Brimob untuk menyiapkan satu kompi sejumlah 105 orang untuk ditugaskan dalam operasi Damai Cartens di Papua. Ya. Nah sekarang sedang ada asesmen dari
tim pusat ya dari Mabes Polri khususnya dari Korprimob untuk melihat seberapa jauh kesiapan mereka, kemudian perlengkapan yang kita miliki apakah sudah memadai apa tidak. Nah, setelah itu besok kita akan adakan upacara pemberangkatan di Makobrimob ya, kemudian hari Minggu mereka akan berangkat. Kapolda Joni Asadoma juga meminta kepada personel Brimob yang bertugas untuk mengutamakan tugas pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil sekaligus merangkul masyarakat yang masih bertentangan dengan NKRI. Hadir dalam kegiatan ini Wakapolda Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Heri Sulistianto, Irwasda, Kombes Pol Zulkifli, dan para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara tim dari Korps Brimob Polri, yaitu Kompol Kosmas AKP Kasno dan Ibda Suyanto. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, Polresta Kupang Kota telah mengamankan 1 orang tersangka dalam insiden tabrakan maut yang merenggut nyawa pasien RSUD Weset Yohanes Kupang. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Rishian Krisna Budi Aswanto menjelaskan, setelah pihaknya mendapat laporan soal insiden berdarah itu, pihaknya menurunkan anggota untuk melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan diketahui, musibah tersebut terjadi saat sebuah mobil box yang bermuatan obat mengantar obat ke RSUD WZ Yohanes Kupang. Saat hendak menurunkan obat, sopir yang sudah turun dari mobil melihat bahwa mobil menghalangi jalan masuk. Sopir kemudian meminta tersangka untuk memindahkan mobil. Tersangka ini merupakan office boy yang ikut bersama sang sopir. Sialnya, terduga pelaku ini belum mahir mengemudi. Pada saat yang bersangkutan mencoba untuk mengemudikan mobil tersebut, jadi pada saat akan dinyalakan mesinnya, kendaraan itu memang dalam kondisi seperti melompat, terkejut. Nah, yang dimungkinkan itu sudah masuk di situ dan kemudian tetap dinyalakan sehingga kemudian kendaraan itu meluncur dengan tiba-tiba. Hingga saat ini sudah ada 3 orang yang diperiksa sebagai saksi, termasuk sopir mobil box yang menyuruh tersangka memindahkan mobil. Atas kejadian tersebut, tersangka diganjar dengan pasal 359 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, Polres Ngada melakukan dialog terbuka dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pihak kelurahan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pelayanan Polri untuk lebih profesional dan terpercaya. Transformasi dalam tubuh Polri terus berlanjut sampai tingkat yang paling bawah, termasuk Polres Ngada yang terus berbenah diri untuk lebih peduli dan cepat tanggap terhadap pengaduan masyarakat agar tercipta kepercayaan kepada Polri sebagai institusi penegak hukum yang presisi. Kapolres Ngada bersama sejumlah perwira dan Babin Kantipmas mendatangi sejumlah kelurahan yang ada di Kota Bajawa guna memantau dan mendengarkan langsung keluhan serta harapan masyarakat agar bisa menciptakan iklim pelayanan yang humanis dan bisa diandalkan dalam penegakan hukum. Warga menyampaikan keluhan serta harapan kepada Kapolres Ngada untuk bisa lebih peduli terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat. Komunikasi 2 arah ini untuk saling berbagi informasi dan diskusi dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat dengan memberikan nomor pengaduan yang langsung dipantau oleh Kapolres Ngada. Kabag Humas Polres Ngada, Ibtu Sukandar menjelaskan, setiap pengaduan masyarakat melalui aplikasi Polres Ngada, termasuk nomor WhatsApp yang dibagikan ke masyarakat, langsung dipantau oleh Kapolres agar optimalisasi dan kecepatan anggota dalam merespon pengaduan masyarakat bisa segera ditanggapi. Kunjungan Pak Kapolres kali ini di Kelurahan Ngedegelu bertemu dengan perangkat Kelurahan Ngedegelu adalah untuk mendekatkan pelayanan polisi kepada masyarakat supaya Pak Kapolres juga mengetahui, polisi mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sehingga polisi, Polri khususnya bisa segera menindaklanjuti apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Masyarakat Kabupaten Ngada juga diminta untuk tidak ragu ataupun takut melakukan pengaduan terkait masalah apapun yang berkaitan dengan tugas pelayanan Polri kapan dan dimanapun berada. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkirakan perekonomian Nusa Tenggara Timur tahun 2023 akan tumbuh di kisaran 4,31 hingga 5,11%. Ada sejumlah faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi NTT, di antaranya permintaan domestik yang kuat di tengah persiapan menuju tahun politik pemilu 2024. Berdasarkan asesmen dan perkembangan indikator ekonomi terkini, menunjukkan bahwa ekonomi Nusa Tenggara Timur akan tumbuh positif. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkirakan perekonomian Nusa Tenggara Timur tahun 2023 akan tumbuh pada kisaran 4,31 hingga 5,11% secara tahunan. Sejumlah faktor yang menjadi asumsi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah permintaan domestik yang kuat di tengah persiapan menuju tahun politik pemilu 2024. Peningkatan kapasitas fiskal, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta akselerasi investasi, terutama melalui proyek strategis nasional. Selain itu, pengembangan infrastruktur pariwisata yang terus berjalan juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam pengendalian inflasi terus diperkuat. Fokus utama pengendalian inflasi yakni pada komoditas pangan yang bergejolak. Dalam rangka menjaga kestabilan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur akan semakin memperkuat program-program yang telah dilaksanakan tahun 2022, kemudian ditingkatkan dan diperkuat pada tahun 2023. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, kinerja baik APBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berlanjut hingga Oktober 2022. APBN dijadikan sebagai shock absorber untuk menjaga perekonomian Nusa Tenggara Timur tetap tumbuh. Kinerja APBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berlanjut. Berdasarkan rilis yang disampaikan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tercatat kinerja pendapatan negara Provinsi NTT sampai dengan Oktober 2022 melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 2,577 triliun rupiah atau 103,2%. Capaian kinerja pendapatan negara ini didorong oleh antara lain adanya program PPS, kenaikan PPh pasal 21 THR, kenaikan setoran PPN dari proyek APBN dan APBD, penerimaan dari sanksi administrasi kepabeanan, dan banyaknya pemindatanganan dari pemanfaatan sewa BMN.
Sementara itu untuk kinerja belanja APBN tercatat realisasinya sebesar 27,593 triliun rupiah atau 79,5% dari alokasi pagu dengan capaian realisasi lebih tinggi 4,9% secara persentase dibandingkan realisasi periode tahun sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Catur Arianto mengatakan, kinerja ini berkaitan dengan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk pembangunan di Nusa Tenggara Timur selama periode Januari hingga Oktober 2022. Kinerja baik APBN di NTT berlanjut untuk menjaga perekonomian NTT terus bertumbuh. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 tahun 2022 sebesar 3,53% dan dibanding kuartal 2 tumbuh sebesar 1,37%. Esther Siubelan Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kembali menggelar aksi damai Long March dari rumah sakit menuju kantor Bupati Flores Timur, mendesak pemerintah untuk membayar uang jasa pengganti biaya penanganan COVID-19. Barisan panjang aksi damai para nakes rumah sakit ini ditengarai menyuarakan terkait alokasi anggaran dari Kementerian Kesehatan sebesar 14 miliar melalui rekening RSUD Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka. Dana tersebut diperuntukkan sebagai uang jasa pelayanan pasien COVID-19. Namun oleh Pemda Flores menyebutkan bukan merupakan hak medis di RSUD setempat. Atas desakan para nakes dalam aksi ini, pejabat Bupati Flores Alexander Doris Rihi dalam keterangannya kepada wartawan menjelaskan terkait hak nakes atas klaim dana BPJS Kesehatan tahun anggaran 2021 kini dalam penanganan BPK Perwakilan NTT. Pemerintah memastikan untuk membayar hak para nakes di RSUD Larantuka jika ada rekomendasi dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pemberitaan termasuk ke komunikasi tentang nakes, teman-teman yang perwakilan dari nakes juga sudah sampai di BPKP. Arahannya sudah seperti itu. Nah, kita dasar apa untuk menganggarkan? Ini kita kelola uang daerah. Tetapi sudah jadi jalan keluar, nanti ada audit dari BPK. Kalau menjadi ada kesalahan pemerintah harus membayar, kita bisa masuk di pos hutang. Jadi tidak harus menganggarkan sekarang. Jadi semua itu sudah diatur secara aturan. Tidak ada yang bisa kita mengesampingkan aturan. Kita bergerak di atas aturan. Proses-proses itu harus dilalui secara aturan. Jadi tidak ada masalah apa. Pemda Flores pada prinsipnya menekankan bahwa BPKP sudah menyatakan tidak ada lagi klaim masuk pendapatan asli daerah, sehingga alokasi pembayarannya pun tidak lagi dibayar oleh Pemda Flores atas klaim-klaim apapun. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa mengajak semua masyarakat untuk memberikan dukungan bagi penderita HIV/AIDS. Peringatan Hari AIDS Sedunia di Kabupaten Lembata diselenggarakan di Desa Lama Au, Kecamatan Ileape Timur pada Kamis 1 Desember 2022. Peringatan Hari AIDS ini ditandai dengan pemasangan pita HIV/AIDS sebagai bentuk solidaritas, juga pembakaran lilin bersimbol pita terbalik sebagai bentuk dukungan bagi penderita HIV/AIDS yang sedang berjuang mempertahankan hidup mereka. Pejabat Bupati Lembata Marsianus Jawa dalam sambutannya mengajak semua masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada para penderita HIV/AIDS. Dia menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak boleh menjauhi para penderita AIDS. Infeksi HIV/AIDS hingga kini masih menjadi masalah kesehatan global. Oleh karena itu, Marsianus juga memerintahkan para kepala desa untuk menerbitkan kebijakan mengatasi dan mencegah penyebaran virus HIV/AIDS, mengingat prevalensi kasus ini di Kabupaten Lembata mencapai angka 0,37 dari kasus nasional. Yang mesti dilakukan, masyarakat, mari kita menerima mereka, kehadiran keluarga kita, saudara kita itu. Karena dia sudah terinfeksi itu. Jangan membuat mereka jauh dari kita. Saya minta kepada kepala desa yang hadir dari angka-angka tadi, bahwa Bapak mulai
intervensi. Setahu saya, saudara-saudara kita itu mesti minum obat selama hidup. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata pada bulan Oktober 2022 menunjukkan jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Lembata mencapai 29 kasus. Jika ditotal sejak tahun 2016 hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 298 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Sementara itu, pemerintah daerah Flores Timur melalui KPA terus memaksimalkan upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui berbagai cara edukasi. Dengan nyala lilin di tangan, suara membahana memecah keheningan malam. Desahan hati salah satu orang dengan AIDS atau Oda di malam renungan Hari AIDS sedunia. Oda memiliki hak hidup dengan perlakuan yang sama, namun cibiran dan dikucilkan di tengah masyarakat masih ada. Dalam kesempatan malam renungan Hari AIDS sedunia, Oda dalam rintihan hati mengisahkan, fakta pahit terbelenggu sebagai Oda cenderung dicap sebagai sampah masyarakat. Para Oda sangat membutuhkan dukungan dari segenap masyarakat serta dukungan keluarga demi keberlanjutan hidup meskipun harus bertahan dengan ribuan obat yang harus dikonsumsi. Menjadi Oda bukanlah pilihan hidup apalagi sebagai ibu rumah tangga. Ratapan ini terlantumkan dengan suara terbata-bata dengan linangan air mata, sembari mengenang suami, istri, dan anak-anak mereka yang telah meninggal dunia akibat keganasan HIV. Kami tetap tabah dan berdoa karena sulit menerima suatu kenyataan yang pahit. Dan yang ini bukan karena perilaku kami sendiri, tapi ini merupakan suatu ketidakadilan yang banyak sekali dialami oleh ibu-ibu rumah tangga seperti kami. Kami adalah korban karena ketidaktahuan. Di sini aku mengajak Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan kami mati dua kali. Dan yang pertama mati karena dikucilkan, yang kedua mati sesungguhnya. Kami juga punya hak untuk hidup. Sementara itu, Yosep Marsianus Matutina, Koordinator Bidang Perencanaan dan Keuangan Komisi Penanggulangan AIDS Floating menegaskan, pemerintah daerah Flores Timur melalui KPA pun menyadari dalam pendampingan belum maksimal. Namun upaya penanggulangan HIV/AIDS di daerah ini terus dilakukan dengan berbagai cara edukasi yang dilakukan. Puji Tuhan karena malam ini kita semua diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama di rumah singgah ini, untuk merenungkan dan membawa doa bersama untuk para Oda dan keluarga-keluarganya yang telah meninggal dunia. Kita kenangkan bersama lewat doa dan renungan kita pada malam hari ini. Sembari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memilih mereka dan Tuhan telah mengambil mereka dan Tuhan telah memberikan tempat yang layak bagi mereka di dalam kerajaan surga. Dirinya pun berharap komitmen bersama mewujudkan mutu hidup orang HIV dapat lebih ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat menghapuskan stigma dan diskriminasi bagi para Oda. Hidup berdampingan dengan kesadaran masyarakat yang tinggi bagi para Oda segera terwujud. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Merang, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 179 anak di Kecamatan Taibenu saat ini terindikasi stunting. Ke-179 anak ini sedang mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan dengan PMT susu untuk umur 6 bulan sampai 5 tahun. Kecamatan Taibenu merupakan kecamatan yang memiliki angka anak terindikasi stunting tinggi di Kabupaten Kupang. Hal ini berdasarkan hasil bulan penimbangan pada Agustus 2022 lalu. Kepala Puskesmas Baumata Semri Kanajara mengatakan, dari 331 anak bayi dan balita di Kecamatan Taibenu yang menjadi wilayah pelayanan Puskesmas Baumata, sebanyak 179 anak bayi balita terindikasi stunting atau 13,63%. Kendati demikian,
Angka ini berkurang dari bulan penimbangan bulan Februari 2022 lalu, yakni dari 295 anak yang teridentifikasi stunting. Tetapi akhirnya turun menjadi 179 anak bayi dan balita. Tentunya penurunan angka anak teridentifikasi stunting berkat kerja keras tenaga kesehatan Puskesmas Baumata bersama semua kepala desa di Kecamatan Taibenu, di mana pada tahun 2022 semua kepala desa mengucurkan puluhan juta dana desa untuk penanganan stunting di masing-masing desa di Kecamatan Taibenu. Hasilnya, angka anak teridentifikasi turun dari angka 295 anak bayi dan balita menjadi 179 anak bayi dan balita. Selain itu, saat ini ke-179 anak bayi dan balita mendapat perhatian dari Kementerian Kesehatan dengan pemberian makanan tambahan atau PMT jenis susu. Saat ini PMT susu yang dibantu sudah didistribusi kepada 179 anak bayi dan balita di Kecamatan Taibenu tersebut. Susu ini akan diberikan selama 14 hari, kemudian akan dilanjutkan dengan pengukuran dan penimbangan untuk mengetahui perubahan setelah diberikan PMT susu. Kita punya jumlah bayi balita seluruhnya 1.331 dengan stunting yang terakhir ini berjumlah 179 di situ dengan presentasi 13,63 ya, atas stuntingnya. Jadi kami punya tuh menurunnya sekitar 9%. Jadi waktu awal di bulan Februari itu 295, tapi jadi turunnya 179 ya. Jadi dengan presentase 13,63% yang kita sudah lakukan sekarang ini, yaitu pemberian PMT dari dana desa, dan kedua juga ada bantuan dari PMT dari Kementerian Kesehatan. Ia berharap pada penimbangan Februari 2022 mendatang, jumlah anak teridentifikasi stunting di Kecamatan Taibenu kembali turun. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, Saudara. Sidang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 tahun anggaran 2023 berlangsung ricuh. Sidang pembahasan Banggar dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas didampingi Wakil Sofia Malelak Dehaan dan Johannes Mase, dihadiri oleh Bupati Kupang Korinus Masneno dan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Kericuan itu berawal ketika anggota Dewan tidak menerima pernyataan dari KTU RSUD Naibonat, Jamie Haning, yang menyatakan tidak nyaman dan serak dari anggota Dewan. Atas pernyataan tersebut membuat Ketua Fraksi Golkar Habel emosi dan langsung membalas pernyataan kepada Jamie Haning, sehingga terjadi perang mulut. Saking emosi, Habel Mbate memegang papan nama, membanting ke meja kaca dan pecah berkeping-keping. Sedangkan Jamie Haning diamankan keluar dari ruang sidang. Melihat kondisi semakin memanas, Ketua DPRD meminta sidang Banggar dihentikan untuk sementara. Terkait dengan insiden ini, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun, menjelaskan sidang pembahasan menjadi kacau atas ulah KTU Rumah Sakit Naibonat. Sedangkan dalam pembahasan ini, Dewan mendukung agar rumah sakit memberikan pelayanan secara baik dan benar. Di tempat yang sama, Bupati Kupang Korinus Masneno ketika dimintai tanggapannya mengatakan perbuatan yang tidak terpuji dilakukan seorang ASN. Untuk itu, Bupati Masneno berjanji akan melakukan pembinaan agar hal ini tidak terulang lagi. Kita kasih usul saran menyangkut sanitasi, menyangkut lingkungan, landscape, menyangkut pelayanan. Tapi yang ada itu adalah jawaban-jawaban yang sifatnya kurang masuk dalam akal sehat. Tidak beretika. Tidak beretika dan tidak beretika seperti dia jawab bahwa saya dengar itu pertanyaan, saya tidak serek. Saya tidak serek dalam konteks apa. Ini kan usul saran positif, saya pikir untuk membangun pelayanan. Nah, kita membangun pelayanan, ada kaitan dengan lingkungan, sanitasi, kemudian juga tim di dalam. Ini kan banyak hal yang perlu kita perbaiki. Disebabkan karena barangkali
staf kita yang tidak begitu memahami jalannya persidangan. Jadi sebetulnya kan harus diberi kesempatan oleh ketua dulu, baru kemudian menyampaikan ini. Jadi ini kan mekanisme sidang yang harus dilalui. Nah, yang terjadi kan sebelum diberikan kesempatan, yang bersangkutan sudah menjawab langsung. Saya kira ini adalah satu hal yang menjadi catatan pemerintah dalam rangka pembenahan lebih lanjut. Informasi yang dihimpun menyebutkan sidang banggar ini dihadiri oleh Bupati Kupang dan seluruh OPD di ruang utama gedung DPRD Kabupaten Kupang. Sidang penetapan APBN 2 tahun 2023 Kabupaten Kupang, awak media dilarang untuk meliput. Namun beberapa anggota dewan sempat kesal dan mengatakan sidang seharusnya terbuka untuk umum dan ini harus diketahui publik. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Pemirsa, UMKM Hekang Dite membuat kecap manis dari gula aren. Didorong untuk segera mengurus perizinan dari BPOM, usaha pembuat kecap manis ini dinilai potensial berkembang ke depannya. Kelompok usaha pembuatan kecap manis dari gula aren merupakan UMKM anak muda. Mereka mengikuti Festival Desa Binaan Bank NTT. Tim juri festival Joni Liero Hilodo mengatakan mengolah gula aren menjadi kecap manis menjadi potensi ekonomi baru di Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat. Joni mendorong agar usaha tersebut segera mengurus izinnya dan label dari BPOM. Apalagi kecap dari gula aren tersebut tanpa menggunakan bahan pengawet dan alami. Dari aspek legal standing-nya, perizinan, kemudian standarisasi, baik itu standarisasi BPOM, kemudian sertifikasi halal, SNI, dan juga proses perizinan misalnya NIB, PRT, dan lain sebagainya. Ini lebih penting. Kemudian juga dari sisi packaging juga masih perlu mendapat intervensi dari berbagai pihak. Kelompok usaha Hekang Dite baru dirintis sejak Agustus 2021 lalu. Romo Bernardus Palus selaku inisiator kelompok usaha menjelaskan, pengurusan izin ke BPOM sudah diajukan namun belum keluar perizinannya. Kelompok ini akan berproduksi secara besar-besaran bila izin dari BPOM sudah keluar. Saat ini kelompok usaha Hekang Dite tersebut selain membuat kecap manis dari gula aren, juga mengolah kecap manis dari kedelai. Kajong merupakan penghasil kedelai yang banyak. Pemasarannya selain di Desa Kajong sendiri, juga sudah dipasarkan ke luar desa seperti Labuan Bajo dan Ruteng. Pemesanan ada yang melalui online. Pemasukan usaha tersebut sehari bisa mencapai 300 hingga 500 ribu rupiah. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, pemirsa, transmisi digital TVRI Nusa Tenggara Timur membuka ruang kepada pemerintah kabupaten dan pihak televisi swasta untuk bekerja sama. Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur, Asmet Setiabudi Takalumang, saat peresmian pemancar TV digital TVRI Satuan Transmisi ND kepada media menyampaikan, pihaknya berterima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. TVRI NTT bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun 2 pemancar TV digital tahun ini, khususnya di Satuan Transmisi ND dan Ruteng. Dengan peresmian pemancar digital ini, masyarakat bisa menikmati siaran lebih jernih dan banyak pilihan, antara lain TVRI lokal, TVRI nasional, TVRI World, dan TVRI Sport. Selain itu, dengan hadirnya pemancar digital, maka TVRI membuka ruang kerjasama kepada pemerintah maupun pihak TV swasta yang ingin memberikan informasi atau hiburan kepada masyarakat. Saat ini sudah ada 9 pemancar digital TVRI Nusa Tenggara Timur. Tahun depan ditargetkan penambahan 2 pemancar lagi, sehingga semua masyarakat bisa menikmati siaran TV digital. Anis Jata, Kepala Bidang Dinas Kominfo Kabupaten ND, atas nama Pemkab ND berterima kasih kepada TVRI Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo, karena masyarakat Kabupaten ND bisa menikmati siaran digital. Terkait kerjasama dalam memberikan informasi dan hiburan melalui pemancar digital TVRI,
Pihaknya akan menyampaikan ke tingkat lebih tinggi, namun ia meminta agar TV digital ini bisa dinikmati masyarakat tidak hanya di dalam kota, namun di pelosok-pelosok juga bisa menikmati. Dengan peresmian satuan transmisi digital ND ini bisa memberikan nuansa baru ya bagi masyarakat khususnya di Kabupaten ND untuk dapat menikmati siaran digital ya. Ini sudah teknologi yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa. Dan masyarakat juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ini dan mungkin kita ke depan juga bisa bekerja sama ya, membangun kerjasama dengan siapa saja, baik dari swasta maupun dengan pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan momentum ini untuk memberikan informasi atau hiburan kepada masyarakat lewat siaran TV digital khususnya di Kabupaten NTT. NTT 9, tapi awal tahun depan mungkin sudah 11 pemancar digital dan kita berharap mungkin tahun depan sudah selesai kita di 21 kabupaten sudah bisa menerima siaran TV digital. Jadi saya sangat-sangat berharap tahun depan semua sudah bisa menyaksikan siaran TV digital yang gambarnya lebih jernih, suaranya lebih enak didengar dan kualitasnya juga sangat bagus dan tidak rugilah masyarakat menonton TV digital ini. Melalui Dinas Komunikasi dan Media Kabupaten ND, kami sangat berterima kasih dan profesiat atas perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo. Kehadiran TVRI digital sangat dibutuhkan untuk semua masyarakat, baik di perkotaan maupun di desa. Harapan kami TV digital ini dapat dijangkau sampai di pelosok-pelosok, tidak hanya di kota tetapi semua desa di luar kota mungkin bisa dijangkau oleh TV digital. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kami kembali mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Junet Kapitan. Ya, dan saya Vivi Haba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.